Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan. Apa itu sifat koligatif larutan? Jadi, sifat koligatif larutan itu merupakan sifat yang bergantung pada kuantitas zat terlarut dan tidak bergantung pada identitas kimia zat terlarut. Seperti halnya 1 mol sukrosa yang dimasukkan ke dalam air, itu sifat koligatifnya itu sama dengan 1 mol fruktosa yang dimasukkan dalam air. Walaupun keduanya itu memiliki MR yang berbeda, tetapi karena kuantitasnya sama, itu sifat koligatifnya sama. Nah, ada 2 asumsi yang digunakan dalam diskusi mengenai sifat koligatif larutan. Yang pertama itu adalah zat terlarut tidak berkontribusi pada tekanan, dan yang kedua zat terlarut tidak larut dalam pelarut pada fase padat. Kemudian sifat koligatif itu ada yang namanya penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap di mana keberadaan zat terlarut menaikkan entropi larutan, sehingga hal itu menaikkan kecenderungan untuk mengambil ketidakteraturan dari uap sehingga tekanan uap menurun. Seperti halnya pada gambar, kita bisa lihat pada gambar yang di sebelah kiri itu merupakan pelarut murni, di mana pelarut dapat dengan mudah meninggalkan fase cair menuju fase uap, sehingga banyak partikel pelarut yang menguap dan menghasilkan tekanan uap yang tinggi. Sedangkan pada gambar yang di sebelah kanan itu menunjukkan larutan yang mengandung zat terlarut non-volatil, di mana partikel zat terlarut, yaitu bisa dilihat itu ada gambar yang berwarna hijau, bulat-bulat hijau, itu menempati sebagian permukaan cairan. Akibatnya jumlah molekul pelarut bisa meninggalkan permukaan untuk masuk ke fase uap menjadi lebih sedikit. Itu dapat dirumuskan dengan delta P, yaitu menurut hukum Raoult, delta P itu P larutan sama dengan X pelarut dikali P pelarut 0. Oke, selanjutnya ada kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Jadi, karena keberadaan zat terlarut menyebabkan penurunan tekanan uap, maka untuk memperoleh tekanan uap pelarut murni, suhu lebih tinggi itu dibutuhkan. Sehingga ini juga dapat ditulis delta TB sama dengan KB. Kemudian pada penurunan titik beku, di mana keberadaan zat terlarut meningkatkan keacakan larutan, sehingga suhu yang lebih rendah dibutuhkan untuk mencapai kesetimbangan fase cair dan padat, atau delta TV sama dengan KVB. Jadi kesimpulannya, sifat koligatif itu bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, bukan jenisnya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.